Record of Ragnarok Chapter 85. Judul chapter ini adalah Rahasia. Chapter dibuka dengan kita melihat Brunhilde berjalan sendirian, tampak dari wajahnya dia sedang melamun. Di tengah jalan tiba-tiba ada yang menyapa dia dari depan. Dia adalah Odin. Ini membuat Brunhilde terkejut. Tapi di sini Brunhilde tampak curiga, dia langsung menghampiri Odin dan menatapnya langsung dari dekat. Lalu Brunhilde mengatakan, bukankah ini terlalu berlebihan, Tuan Loki? Dan ternyata, dia bukan Odin, melainkan Loki yang sedang menyamar dan menyerupai Odin. Setelah Loki kembali ke wujudnya, Brunhilde memasang wajah yang tak peduli atau bodoh amat. Kemudian, dia pergi meninggalkannya. Dia mengatakan kalau dia sedang terburu-buru. Loki mengatakan, aku ingin menyelamatkanmu. Brunhilde berhenti. Loki mengatakan lagi, 2 pertarungan lagi di Ragnarok dan Loki memastikan kalau di pihak dewa yang akan menang dan yang dari pihak dewa yang belum bertarung adalah dirinya dan Odin. Oleh karena itu, Loki memberitahu Brunhilde bahwa tidak ada peluang bagi umat manusia akan menang. Dan jika umat manusia kalah, Brunhilde pasti akan dibunuh. Menurut Loki, Brunhilde akan dibunuh juga karena sikap Brunhilde memihak manusia dan memilih memusuhi dewa. Dengan alasan ini, Loki menemui Brunhilde agar dia selamat sebelum terlambat. Tapi kita melihat wajah Brunhilde terlihat bodoh amat. Loki mengatakan lagi bahwa dewa lain tidak peduli dengannya atau tidak peduli dengan kehidupan dewa lain. Loki sebenarnya ingin membantu Brunhilde, tapi sepertinya dia tidak berani mengucapkannya. Lalu Brunhilde berkata, kalau begitu apa Tuan Loki menginginkan sesuatu dariku? Loki terkejut. Bukan begitu maksudnya, dia berbicara seperti orang gugup. Dan Brunhilde pergi, dia berkata, tidak peduli hasilnya, tidak ada gunanya kalau yang bertahan hanya aku seorang saja. Loki tampak kesal, dia mengatakan, benar juga, kurasa itu juga tak masuk akal. Kalau begitu, kuharap ini berjalan baik menyelamatkan Siegfried. Seketika Brunhilde terdiam dan tampak marah. Loki dengan penuh semangat berkata, tidak mungkin dia tidak terlibat kan? Itu sebabnya kau bersedia bertarung tak peduli siapapun lawanmu, bahkan kau harus mengorbankan hidupmu sendiri. Brunhilde kembali menatap Loki. Itu sama sekali bukan urusanmu dan juga kami pasti menang dan aku akan menyelamatkan manusia. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Loki hanya terdiam. Seakan-akan kata-kata itu menusuk hatinya secara langsung. Lalu kita pindah tempat di ruangan Loki. Loki tampak sedih. Dia kaget mendengar perkataan seperti itu dari Brunhilde dan juga tatapan yang dingin darinya. Di sini, Loki sedang menyisir sebuah boneka di mana boneka tersebut menyerupai Brunhilde. Loki mengatakan kalau dia sampai kapanpun, dia akan tetap mencintai Brunhilde. Bahkan Loki meluk patung boneka tersebut. Kemudian, di suatu lorong, terlihat Odin berjalan sendiri. Lalu tiba-tiba ada yang menyapanya dan mengatakan, Din, apa kau sudah merasa semuanya berjalan dengan sesuai rencanamu sejauh ini? Dia adalah Buddha. Tampilan Buddha seperti memakai baju seseorang mata-mata. Burung-burung di samping Odin kesal, apa maksudnya memanggil nama Din? Lalu Buddha menunjukkan sebuah kaca kepada Odin. Dia berkata, apakah ini cukup berubah warna wajahmu? Odin menjawab, aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Ketika Odin hendak pergi, Buddha bertanya, Siegfried itu siapa? Odin langsung diam. Buddha mengatakan lagi, saat ini aku minta Kincan berbagi hal yang sudah terjadi, sepertinya dia sudah terpenjara di dalam Tartarus beberapa waktu yang lalu. Burung-burung Odin menjawab kalau Siegfried itu dewa pendosa, wajar kalau dia dipenjara. Lalu Buddha memberitahu hal yang dia ketahui tentang Siegfried. Dulunya pencuri pedang ajaib Odin, kemudian membunuh naga api yang disukai Odin. Menurut Buddha, kejahatan Siegfried tidak pantas dipenjarakan di Tartarus, karena penjara Tartarus hanya untuk penjahat yang melakukan pemberontakan surga atau membunuh dewa utama. Lalu Buddha mengatakan bahwa Siegfried adalah kekasih dari Brunhilde. Oleh karena itu Brunhilde yang menyebabkan Ragnarok ini dengan alasan menyelamatkan umat manusia dan juga menyelamatkan Siegfried. Buddha berkata, ini hanya dugaanku, kau tidak bisa maafkan hal itu. Lalu apa maksudnya itu? Apa itu artinya? Apa menarik Siegfried keluar dari Tartarus? Bagaimana bisa Ragnarok dan penyelamatan itu terhubung? Kenapa Din memenjarakan dia di sana? Itu bagian menariknya. Jangan-jangan Siegfried sebenarnya adalah orang yang berharga bagi Din. Tolong jelaskan dalam satu kalimat. Odin kesal dan mulai marah. Dia mengatakan, apakah kau sudah mengatakan semua apa yang kau inginkan katakan padaku? Odin mengeluarkan aura yang mengerikan hingga burung-burung Odin ketakutan menjauh darinya. Dan Odin mengeluarkan senjata sucinya yaitu Gungnir.
Odin berkata, aku bisa melakukan apapun dengan semua kecurigaanmu, tapi Odin langsung menghantamkan senjatanya ke lantai hingga membuat keretakan yang luas. Buddha langsung mundur menjauh dari Odin. Odin berkata, siapapun yang masuk ke dalam wilayah kekuasaanku, siapapun dia, aku akan hancurkan. Buddha bisa bertarung, dia mengatakan, penasaran berapa banyak bagian tubuhku yang terpotong karena berada di wilayah Din-Din. Namun tiba-tiba dari belakang Beelzebub datang dan mengatakan teori yang sangat menarik. Katakan semuanya padaku, aku ingin tahu lebih banyak tentang itu. Beelzebub datang langsung menyerang Odin. Namun serangannya ditangkis lalu Beelzebub berkata, Odin, apa keinginan yang telah kau ditunggu-tunggu yang kalian bicarakan itu? Odin tampak geram kedatangan Beelzebub. Beelzebub berkata lagi, misalnya kalau kau ingin membangkitkan kembali asal-usul alam semesta, primordial god atau semacamnya. Buddha terkejut dan burung-burung Odin sangat terkejut dan Odin tersenyum lebar. Lalu kita pindah scene, kita kembali ke arena. Pertandingan sudah dimulai di mana arena kali ini berubah. Dan di akhir chapter, pertarungan Ragnarok antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji telah dimulai. Di chapter ini, pertarungan ronde 9 sudah dimulai, tapi sebelumnya ada hal yang mengejutkan di mana Odin ingin membangkitkan primordial dewa. Siapakah yang dia maksud? Di balik itu, Beelzebub akan bertarung dengan Odin. Namun kemungkinan kita tidak akan diberitahu pertarungan atau hasil pertarungan mereka berdua. Tiba-tiba Beelzebub kalah atau gimana ya? Karena kita pasti disembunyikan kekuatan dari Odin. Pastinya di chapter selanjutnya kita akan difokuskan pada pertarungan ronde 9 yaitu Okita Shoji. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Record of Ragnarok chapter 85. Dan tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di manga-manga lainnya, sampai jumpa.